Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan dan perbaikan alat laboratorium IPA Fisika. Next. Next. Pengertian dari perawatan yaitu perawatan dan perbaikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengembalikan peralatan dalam kondisi yang baik agar siap digunakan. Perawatan alat laboratorium dimaksudkan sebagai usaha preventif atau pencegahan agar peralatan tidak rusak atau tetap terjaga dalam kondisi baik dan siap digunakan. Perbaikan alat laboratorium dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatur atau memperbaiki kembali peralatan laboratorium yang sudah rusak atau kurang berfungsi atau kurang layak, sehingga siap digunakan untuk kegiatan praktek. Perawatan dan perbaikan alat laboratorium merupakan bagian dari pengelolaan laboratorium yang dilakukan untuk menjaga agar alat-alat laboratorium dapat dipergunakan sesuai dengan batas usia pemakaiannya. Kegiatannya meliputi seperti membersihkan alat, memeriksa hasil kerja dan unjuk kerja alat, memperbaiki bagian yang rusak, mengganti bagian yang hilang, menyimpan alat sesuai dengan daftar inventaris, dan memeriksa ketersediaan alat. Kegiatan perawatan sebaiknya dijadwalkan dan tercatat sehingga dapat memberikan informasi tentang riwayat alat sejak pembelian, pemakaian, dan pemeliharaan sampai habis masa pakainya. Next. Jenis perawatan dibagi menjadi dua, yaitu perawatan terencana dan perawatan tidak terencana. Perawatan terencana yaitu perawatan yang terprogram, terorganisir, dan terjadwal. Ada anggarannya, dilaksanakan sesuai rencana. Perawatan terencana mencakup perawatan preventif dan perawatan korektif. Perawatan ini bersifat pencegahan, dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring. Tujuannya dari perawatan terencana yaitu untuk mencegah terjadinya gangguan, kemacetan, atau kerusakan alat laboratorium. Yang kedua, perawatan tidak terencana, yaitu perawatan yang bersifat perbaikan terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Jadi perawatan tidak terencana dimaksudkan untuk mengembalikan alat laboratorium pada kondisi standar, sehingga dapat berfungsi normal. Sedangkan berdasarkan jenis pekerjaannya, yaitu perawatan yang sesuai dengan bahan dasar pembuatan alat, mengetahui bahan dasar gelas beker, tahan terhadap pemanasan atau tidak. Alat yang terbuat dari logam atau besi segera dibersihkan atau dilakukan perawatan sudah dipakai agar tidak timbul karat. Misalnya memberikan minyak. Yang kedua, perawatan yang sesuai dengan berat. Alat-alat yang berat harus disimpan pada bagian paling bawah, sedangkan peralatan yang lebih ringan dapat diletakkan pada bagian atas. Yang ketiga, perawatan yang sesuai dengan kepekaan alat terhadap pengaruh lingkungan. Contohnya alat-alat optik, lensa, cermin, teropong, dan sebagainya. Perbedaan kepekaan terhadap lingkungan. Misalnya, kelembapan agar tidak tumbuh jamur. Dibandingkan alat-alat elektronik, misalnya sumber tegangan, voltmeter, amperemeter, multimeter. Yang keempat, perawatan alat terhadap pengaruh bahan kimia. Sebaiknya laboratorium IPA dilengkapi juga dengan almari asam, walaupun tidak mengharuskannya. Yang kelima, perawatan sesuai pengaruh alat terhadap yang lainnya. Peralatan logam terpisah dengan peralatan dari kaca, seperti peralatan optik dan stopwatch. Alat-alat elektronik tertentu harus terpisah dengan sumber-sumber magnetik yang kuat. Menyimpan magnet, jangan sampai kutub-kutub magnetiknya terbuka. Selanjutnya, perawatan sesuai dengan harga alat. Peralatan berharga mahal sebaiknya disimpan terpisah.
seperti CRO, mikroskop, teropong bintang, kamera, dan yang lainnya. Yang terakhir, perawatan alat dalam bentuk set. Alat dalam kit disusun kembali ke tempat semula, sesuai dengan ruang dalam kit, menurut petunjuk gambar susunan kit. Jangan menempatkan salah satu peralatan kit di luar kotaknya. Selanjutnya, Terima unsur-unsur kasih. perbaikan perawatan. Unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan dalam perawatan alat agar alat dapat berfungsi normal dan awet adalah yang pertama, penggunaan alat dengan berhati-hati. Yang kedua, penempatan kembali alat dalam keadaan bersih dan kering. Yang ketiga, penempatan alat pada tempat yang telah ditentukan. Yang keempat, perbaikan segera terhadap alat yang rusak. Kelima, pencarian segera terhadap alat yang tidak ada pada tempatnya. Yang keenam, penggantian segera terhadap alat yang hilang, baik dengan membuat sendiri atau membeli alat baru. Unsur-unsur penting dalam perbaikan alat. Yang pertama, perbaikan alat memerlukan keterampilan dan kreativitas. Kebiasaan membeli alat-alat yang baru sebagai pengganti yang rusak sedapat mungkin dihindari, karena memperbaiki alat sendiri dapat menumbuhkan dan melatih keterampilan dan kreativitas. Yang kedua, perbaikan alat yang rusak mengutamakan kualitas. Artinya, setelah diperbaiki, alat dapat difungsikan dengan baik, akurat, presisi, dan rapi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nabila. Baik, Silakan. terima kasih. Selanjutnya, tujuan perawatan peralatan laboratorium. Objek perawatan laboratorium, objek laboratorium yang perlu dirawat antara lain, yang pertama, ruang laboratorium, termasuk kebersihan lantai, kelembapan, ventilasi, penerangan. Yang kedua, perabot atau meubeler laboratorium, seperti almari, meja percobaan, meja kerja, rak, kursi. Yang ketiga, perlengkapan administrasi dan dokumentasi laboratorium, seperti komputer, baik hardware maupun software, dan buku-buku manual. Yang ketiga, sumber jaringan listrik, stop kontak, sekering, dan lampu. Yang keempat, peralatan dan mesin-mesin pelatihan. Yang kelima, aparatus dan perlengkapan percobaan. Yang keenam, instrumen dan alat-alat ukur. Yang ketujuh, spesimen dan bahan-bahan untuk praktikum. Tujuan perawatan laboratorium. Yang pertama, agar peralatan laboratorium selalu prima, siap dipakai secara optimal, memperpanjang umur pemakaian peralatan, menjamin kelancaran kegiatan pembelajaran, menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pemakai, mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan, menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak, menghindari terjadinya kerusakan yang parah atau fatal. Next. Tujuan pembelajaran fisika. Membentuk sikap positif terhadap fisika dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, mengembangkan pengalaman untuk dapat merumuskan masalah, mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, merancang dan merakit instrumen percobaan, mengumpulkan, mengelola, dan menafsirkan data, serta mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis. Yang keempat, mengembangkan kemampuan bernalar dalam berpikir, analisis induktif dan deduktif ditertuli, menggunakan konsep dan prinsip fisika untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam dan menyelesaikan masalah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Yang kelima, menguasai konsep dan prinsip fisika serta mempunyai keterampilan mengembangkan pengetahuan dan sikap percaya diri sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam kesiapan sarana atau prasarana laboratorium untuk pembelajaran fisika di sekolah. Percobaan dan demonstrasi untuk menyelidiki fenomena fisika mutlak diperlukan untuk pembelajaran yang berbasis laboratorium. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nadia. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya penjelasan umum perawatan preventif alat atau kit fisika. Yang pertama, hindari menaruh barang-barang berisi cairan ke dalam kotak penyimpanan atau almari. Yang kedua, sebelum alat-alat disimpan dalam kotak penyimpanan atau almari, lepaskan terlebih dulu dari rangkaian. Yang ketiga, berhati-hatilah pada waktu percobaan dengan sumber tegangan 220 volt sebagai catu daya. Yang keempat, barang-barang atau alat yang rusak harus disingkirkan dari sistem peralatan dan segera diganti dengan alat yang serupa atau sama. Yang kelima, alat-alat yang mengalami kerusakan kecil segera diperbaiki. Yang keenam, sebelum disimpan dalam kotak penyimpanan, semua alat dalam keadaan kering dan bersih. Yang ketujuh, letakkan alat-alat dalam kit sesuai dengan tempatnya masing-masing. Perawatan dan perbaikan alat laboratorium IPA Fisika. Kegiatan dalam perawatan dan perbaikan alat laboratorium IPA, khususnya di bidang fisika, antara lain yang pertama yaitu petunjuk rangkaian perakitan kit atau penggunaan alat ukur harus disediakan dan mudah dibaca. Yang kedua, berhati-hatilah dalam mengambil atau membuka wadah atau kotak kit. Yang ketiga, berhati-hatilah menaruh wadah berisi cairan di dalam lemari atau kotak kit. Kemudian, endapan kapur pada tabung Erlenmeyer, tabung reaksi, dan bencana lain dapat dihilangkan dengan cara mengisikan larutan asam cuka ke dalamnya, dikocok-kocok, jika perlu dipanaskan. Untuk menghilangkan jala dari gelas atau barang logam, Anda dapat menggunakan larutan garam pekat. Dengan menggunakan lap atau kuas sapukan larutan itu di atas daerah berjelaga. Biarkan kering dan kemudian sikatlah sampai bersih. Yang keenam, apabila alkohol di dalam pipa kapiler termometer terputus, Anda dapat secara berhati-hati memanaskannya pada minyak goreng hingga isi alkohol dalam kapiler mencapai batas atau pipa. Setelah itu, didinginkan bersamaan dengan dinginnya minyak goreng. Yang ketujuh, kosongkan pembakar spiritus sebelum dikembalikan ke kotak penyimpan. Yang kedelapan, penyimpanan magnet dilakukan dengan cara meletakkan magnet-magnet berpasangan agar gaya magnet tidak mudah berkurang. Kemudian putuskan hubungan rangkaian listrik jika tidak diperlukan. Jangan meregangkan neraca pegas sampai berlebihan agar kelenturan pegas tetap terjaga. Jangan menjatuhkan magnet karena magnet dapat pecah atau gaya magnetnya dapat hilang. Lepaskanlah alat-alat yang telah selesai digunakan. Setelah selesai dipakai, bersihkan semua komponen alat yang kotor. Setelah selesai dipakai, keringkan juga komponen alat yang basah dengan lap atau tisu. Misalnya tabung Erlenmeyer, bejana, bak plastik, selang, dan sebagainya. Kemudian kembalikan semua alat ke dalam kotak penyimpanan yang sesuai. Simpanlah kotak kit di tempat yang aman. Baterai yang telah dipakai tidak harus menjadi sampah biasa, tetapi sebaiknya dikirimkan ke tempat khusus daur ulang. Yang terakhir, bagian plastik yang pecah dan memiliki tanda untuk didaur ulang diberikan ke tempat daur ulang jika ada, sehingga dapat digunakan untuk pembuatan produk baru. Selanjutnya, hal-hal yang terdapat dalam kit, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan alat berupa kit.
Agar alat-alat yang terdapat dalam kit dapat berfungsi secara optimal, maka perlu diperhatikan. Yang pertama, nama kit. Yang kedua, jumlah set setiap kit. Yang ketiga, nama dan jumlah alat tiap kit, tiap set. Yang keempat, pelajari petunjuk penggunaan. Yang kelima, pelajari kemungkinan kombinasi kit. Yang keenam, pengembangan penggunaan kit. Dan yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu fisika merupakan salah satu cabang IPA yang mendasari perkembangan teknologi maju dan konsep hidup harmonis dengan alam. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dipicu oleh temuan di bidang fisika material melalui penemuan piranti mikroelektronika yang mampu memuat banyak informasi dengan ukuran sangat kecil. Sebagai ilmu yang mempelajari fenomena alam, fisika juga memberikan pelajaran yang baik kepada manusia untuk hidup selaras berdasarkan hukum alam. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta pengurangan dampak bencana alam tidak akan berjalan secara optimal tanpa pemahaman yang baik tentang fisika. Dan perawatan dan perbaikan alat mutlak diperlukan agar alat-alat dapat berfungsi secara optimal dalam penggunaannya. Pada kegiatan pembelajaran fisika, penggunaan alat sesuai dengan prosedur yang benar dapat digunakan sebagai upaya preventif untuk menjaga terjadinya kerusakan alam. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.